قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أوصيكم بتقوى الله وسمع وطاعة وإن تأمر عليكم عبد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan kenikmatan yang begitu banyak. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas aqidah yang benar, berada di atas manhaj yang saleh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bagi kami pribadi untuk dapat menyapa saudara-saudari kami dimanapun kalian berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan memulai kembali pelajaran yang mana setelah tertunda begitu lama, yaitu pembahasan fikih, yang mana sempat kita bahas beberapa pembahasan di tahun kemarin, tahun kemarin. Dikarenakan satu dan lain hal, pembahasan itu pun terhenti, Dan insyaallah kita akan mulai kembali. Kita akan mulai kembali dengan sedikit tambahan materi sehingga kita mulai lagi untuk menyegarkan ingatan, kita benar-benar dari awal lagi, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita ini untuk menuntut ilmu, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memperdalam agama dari hal-hal yang mendasar bagi kehidupan kita, mendasar bagi keberlangsungan kehidupan kita, insyaallah. Dan insyaallah taala pembahasan yang kita sampaikan tidak akan terlalu panjang, insyaallah, Saya usahakan tidak akan terlalu panjang. Dan materi ini insyaallah akan kita bagikan akan kita perbaharui setiap hari Rabu dan Kamis. Jadi dua kali dalam seminggu. Dan apabila saya lupa, mungkin bisa diingatkan, Apabila saya lupa, mungkin bisa diingatkan kepada saya kalau saya belum membagikan materi tentang fikih ini, Dan saya memohon maaf kepada teman-teman di beberapa grup, karena pembelajaran fikih pada tahun kemarin terhenti, Ala kulli hal, insyaallah kita akan ganti pada kesempatan kali ini, Dan ingatkan saya apabila saya lupa atau saya tersibukkan dengan lain hal. Oke, langsung saja. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pembahasan di dalam ilmu fikih, mari kita segarkan kembali ingatan kita tentang apa itu fikih, Apa hakikat daripada ilmu fikih, apa yang akan kita pelajari. Yaitu kita akan membahas tentang definisi fikih itu sendiri. Definisi fikih itu sendiri. Karena saudaraku, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam setiap cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu umum, maka janganlah kita menyepelekan apa yang disebut sebagai ilmu definisi, ilmu ta'rifat, ilmu definisi. Karena
Di dalam ilmu definisi inilah, di dalam pendefinisian inilah kita akan memahami apa yang sedang dibicarakan, ya. Apa yang dibahas. Bahasannya apa saja, pembatasan dari bahasan ini apa saja. Dan gunanya apa. Ya, itu akan kita pahami kalau kita memahami definisi dari sesuatu yang kita pelajari. Nah, itu yang akan kita bahas insyaallah, ya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi fiqih, kita akan membahas definisi fiqih itu pada 3 bagian. Pertama, pada pembahasan pertama, definisi fiqih yang kita tinjau dari sisi bahasa, kemudian definisi fiqih yang kita tinjau dari sisi syariat, dan terakhir definisi fiqih yang kita tinjau secara istilah, dari sisi istilah fiqih itu sendiri, ya, yang dimaksud dengan fikih yang akan kita pelajari. Nah, langsung saja. Kata fiqih atau al-fiqhu, ini definisi fikih secara bahasa. Kata al-fiqhu atau fikih secara bahasa bermakna al-fahmu. Al-fahmu yaitu kepahaman atau pemahaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 44. A'udzubillah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Yakni la tafqahuna di sini artinya la tafhamun. Yakni tidak memahami. Ya, tidak memahami. Dan firman Allah Subhanahu wa taala juga ketika menceritakan tentang perkataan kaum Nabi Shu'aib alaihi salam kepada Nabi Shu'aib alaihi salam, ya. Mereka berkata dalam rangka mengajak Nabi Shu'aib, qalu ya Shu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Shu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan. Manafqahu di sini, ya, manafqahu di sini yang diucapkan oleh kaum Madian kepada Nabi Shu'aib alaihi salam artinya adalah maksudnya manafhamu. Manafhamu artinya kami tidak memahami, ya, fahima yafhamu. Manafhamu, kami tidak memahami. Dan juga didukung pengertian al-fiqh bermakna al-fahmu, al-fiqhu bermakna al-fahmu ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang doa Nabi Musa alaihi salam ketika hendak mendakwahi Firaun di dalam surah Thaha ayat 25 sampai 29. Ya. Nabi Musa alaihi salam sebelum mendakwahi Firaun, beliau berdoa dengan doa yang masyhur yang kita kenal bersama-sama dan kita baca, ya, ketika kita mau pidato biasanya, ya kan, ya, banyak orang membaca doa ini, ya. Namun adapun yang benar sebaiknya kita berdoa bukan ketika kita berbicara di mic itu, tapi sebelum. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Nabi Musa berkata, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekeluhan dari lidahku, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya, supaya mereka memahami perkataanku. Kata yafqahu di sini maksudnya adalah yafhamu, yakni agar mereka memahami. Memahami apa? Yafqahu qawli maksudnya adalah yafhamu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Jadi dari segi bahasa, ya, itu bermakna, kata al-fiqhu bermakna al-fahmu. Artinya pemahaman. Itu dari segi bahasa. Kalau dikatakan oleh al-fiqhi berarti al-fahmu. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai usaha kita
ya, dalam rangka sama-sama untuk memperdalam ilmu agama kita, untuk merefresh kembali ilmu agama kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, jazakumullahu khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.